Yang mulia, hamba ingin melaporkan pangeran ketiga yang tidak menjalankan tugas dan mempermalukan martabat kerajaan. Pangeran ketiga, sebagai anggota keluarga kerajaan, seharusnya menjadi teladan dan disiplin. Tapi dia tidak membaca kitab suci, juga tidak berlatih bela, malah setiap hari berkeliaran di tempat hiburan dan mendengarkan lagu. Perilaku keterlaluan begini, jika tidak diperbaiki, bagaimana nanti mengurus wilayah kekuasaan? Nanti yang menderita ya rakyat dinasti Ming kita. Kalau aku tidak salah ingat, gaji anak nakal ini sudah dipotong sampai 50 tahun ke depan. Menghadap pangeran ketiga. Hai Bu, aku pulang. Ibu, ini kue-kue dari luar istana yang sengaja kubawakan. Coba, pasti enak. Kamu ini setiap hari cuma tahu keluar. Biar ayahandamu tahu, nanti gajimu dipotong lagi. Gimana? Enak? Kalau enak, lain kali aku keluar kubawakan lagi. Lumer di mulut. Yang memang perhatian. Permaisuri, kakang Cao minta audiensi di luar aula kata, ya bawa Tita Yang Mulia khusus mencari pangeran ketiga. Pasti ayahandamu mau potong gajimu lagi. Gak masalah, bukan pertama kali juga. Terserah dia mau potong. Permaisuri, Yang Mulia Pangeran, Titah Yang Mulia Pangeran. Ketiga tidak belajar, setiap hari tidak serius. Mulai besok, pagi belajar di aula besar. Sore latihan di aula bela diri. Tanpa izinku, tidak boleh bolos. Juga karena pangeran ketiga keluar istana tanpa gaji dipotong setengah tahun sebagai pelajar. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Kalau begitu panggilkan pangeran ketujuh untuk makan sosis babi keji. Kenapa? Ada masalah? Gak ada masalah. Hamba segera laksanakan. Hamba pamit. Menghadap kakak tiga. Ini ibu kita. Jangan panggil selir ibu. Kamu bukan dari istana. Maaf, kakak tiga. Maaf ibu. Aku salah. Tak apa. Hanya panggilan saja. Tak perlu dipikirkan. Sudah. Jangan melongo. Bicaralah. Kali ini aku sengaja bawakan kakakmu itu sosis kecap kesukaan. Makasih kakak tiga. Makan pelan-pelan. Ini khusus bawaan kakakmu. Gak ada yang rebut. Dasar anak durhaka. Anggap omongan aku angin lalu. Kau awasi dia. Kalau besok dia nggak lapor ke aula besar, kau bawa orang langsung seret dia ke hadapanku. No, don't. Hamba patuh. Mereka ini benar-benar gak kapok. Baiklah, kalau begitu, akan kuberi mereka pelajaran keras. Selanjutnya, kakak dua. Mau nggak harta adik perempuan kaisar juga dirampok? Sudahlah, mereka juga nggak punya banyak uang. Apalagi tahta itu nggak ada hubungannya sama mereka. Nggak perlu sampai sasar aku. Pulang tidur. Pangeran ketiga memang pemalas. Lihat Yang Mulia saja, nggak tahu hormat. Masih ada Yang Mulia di matamu. Anda orang bijak, raja dan menteri, ayah dan anak. Dulu raja baru ayah ini. Istana sebagai menteri hormat pada Yang Mulia itu aturan. Pangeran ketiga. Hagaku. Tiga, kau bisa kultivasi. Sekarang di level apa? Kapan aku bilang aku nggak bisa kultivasi? Lalu kenapa aku nggak merasakan gelombang kultivasi darimu? Mungkin saja. Karena level ayah terlalu rendah. Jaraknya terlalu jauh denganku. Jadi nggak kelihatan. Fox! Tiga berani-beraninya kau bicara begitu pada ayahanda.
Gimana kak? Sekarang percaya? Xiaosan, ayah percaya padamu. Tapi sebaiknya kau hentikan dulu ilmumu. Baiklah. Oh, iya ya. Belum bilang kenapa aku dipanggil pagi-pagi. Sebelumnya, kakakmu melaporkan perbendaharaan kecurian. Apa di istanamu juga begitu? Perbendaharanku? Maling pun bakal mati kelaparan di sana. Lagi pula ya, sudah berapa tahun kau tak kasih gaji? Adik ketiga, ayah anda belum bayar gaji. Dari mana uangmu ke rumah hiburan? Lalu sumber dayamu untuk kultivasi dari mana? Yenil! Aku panggil kakak karena hormat. Jangan sok penting. Berisik terus, ku kirim kau ke alam baka. Astaga, Pangeran ketiga! Apa dia benar-benar membunuh Pangeran pertama? Sudah, ketiga, cukup sampai sini. Kau pulang dulu. Berhenti! Kotak hitam di dalam itu harus kau kembalikan. Kau Tule! Begitukah sendiri yang mengajarkan sopan santun padamu? Di kehidupan selanjutnya jaga mulut. Tiga! Anak durhaka! Kau tahu apa yang kau lakukan? Dia kakakmu! Bagaimana kau tega? Kenapa? Kau mau main tangan? Pergi! Cepat pergi! Aku tak mau lihat kau lagi! Yuai, ayo, ku tak kulihat ibu. Ayo. Tanya saja apa yang... Kakak tiga, sekarang kultivasimu di level up. Level kuti sebat Dewa Bumi. Artinya orang terkuat di dunia ini. Kakak tiga, bagaimana caramu berlatih? Ada triknya. Ajari aku dong. Membimbingmu berlatih sih tidak masalah. Tapi ingin secepat aku, tidak mungkin. Ini rezeki dari langit. Paham? Tidur aja bisa naik level. Kakak tiga terlalu hebat. Tidur pun bisa naik level. Mungkin itu rahasia dia awet muda. Mungkin aku coba tidur 2 hari juga. Bu, aku pulang. Tiga, kenapa ada bau darah? Ada apa? Apa kamu terluka? Bu, aku nggak apa-apa, nggak luka. Lihat. Syukurlah. Terus ini di badan. Aku pulang. 7. Kenapa kakakmu bau darah? Ini. Jangan lihat aku. Ibu tanya kamu. Katakan saja yang sejujurnya. Baik, kakak tiga, aku bicara. Begini, Bu, aku akan bilang. Tiga kamu. Permaisuri Datang. menghadap permaisuri. Telir yang sombong sekali kau. Melihatku saja tidak memberi hormat. Memang atasan buruk bawahan pun ikut rusak. Induknya begitu, anaknya juga begitu.
Coba saja kau pukul aku. Barely. Celaka, pangeran ketiga mau membantai. Aku nggak mau mati. Aku masih muda. Minta maaf. Atau mati. Bagus benar, Ye Changqi. Betapa liciknya. Aku tak akan biarkan kau berhasil. Pangeran ketiga, permaisuri ini. Putus surat nadi sendiri, Man. Kakak tiga, kenapa nggak cegah? Dengan kemampuanmu, pasti bisa kan? Mati hidupnya, apa urusanku? Kenapa harus dihalang? Yang Mulia datang. Permaisuriku. Oh, Yang Mulia, Yang Mulia. Bu, jangan gegabah lagi. Anakmu sudah besar. Mulai sekarang ada aku. Ibu cukup berdiri di belakangku. Iya bu, kakak tiga kuat banget. 10 ayah, anda pun kalah. Ingat, dia bukan lagi ayahmu. Kita berkemas pindah dari istana. Nggak ada yang perlu disesali di sini. Ibu kemana? Aku ikut. 哎，不变的，这里没啥留恋。Aku punya rumah besar di ibu kota. Selalu diurus. Kita langsung pindah ke sana. Kenapa kau bunuh dia? Makanya kultivasimu rendah. Dia putus sendiri nadinya. Apa urusanku? Dasar anak durhaka! Kakak tiga nggak melakukan apa-apa. Kenapa kau selalu curiga? Kalau bukan kau yang memaksa, mana mungkin dia bunuh diri? Kenapa kau gak bunuh aku sekalian? Kenapa kau gak memberinya jalan keluar? Gila kau. Anyu. Yang Jaran ketiga. Dia belum mati sekarang. Tapi kalau terus di sini, belum tentu. Hamba pamit. Tunggu. Bawa semua mayat ini. Kembalikan ke asal. Hamba patuh. Sepat pergi. Sejak kapan si Tiga punya vihara di ibu kota? Kok nggak pernah kau bilang? Bukan beli, menang taruhan. Sudah sekitar 708 tahun. Oh, kau bilang. 7,8 tahun lalu. Berarti kakak tiga sudah punya rumah besar waktu umur 10? Cuma main-main, gak usah dibahas. Kakak tiga hebat banget. Mulai sekarang aku ikut kakak. Soal ini, bagaimana pendapat kalian? Pangeran ketiga kekuatannya nggak terduga. Aku bilang selama dia nggak mati, dialah yang ditakdir. Kalau begitu, kita dukung pangeran ketiga secara diam-diam. Yang si cinta benar. Aku juga pilih pangeran ketiga. Yang mulia sudah kehilangan ambisi. Dunia ini akhirnya milik anak muda. Pangeran ketiga pindah dari istana dan gajinya dipotong. Kita bisa jenguk dia lewat bantuan uang dan berat. Masuk akal. Kalau begitu, kita pergi besok bareng. Siap. Tuan Muda, beberapa adipati datang. Nyonya sedang menjamu mereka. Tuan nggak mau lihat? Lebih baik kau punya urusan penting, kalau tidak aku tampar pantat. Ayo lihat. Ada perlu apa para pangeran datang ke sini? Permaisuri jangan khawatir. Kami tidak bermaksud buruk, hanya datang menjenguk. Jika ada perlu, silakan bilang. Tidak usah merepotkan kami. Salam untuk pangeran. Panggil saja nama. Aku sudah tak butuh gelar. Serahkan padamu. Ibu pergi dulu. Bukankah seharusnya kalian di istana menemui Yang Mulia? Ken malah kesini?
Sejujurnya, kami datang untuk meminta Anda memimpin. Yang Mulia terluka parah dan tak sadarkan diri. Hanya Anda yang layak memikul tugas besar. Hamba memberanikan diri. Mohon paduka naik takhta. Mohon paduka naik. Sudah. Aku sama sekali tak berminat pada tak. Bukankah masih ada si anak kedua di depanku? Lan Xiao sudah mati, Ye Ning juga sudah mati. Kalau mencari pemimpin, carilah si anak kedua, jangan cari aku. Yang Mulia bercanda. Kunang-kunang mana berani bersaing dengan rembulan. Bakat pangeran kedua memang luar biasa. Tapi tetap kalah dengan Anda. Andalah yang ditakdirkan. Sudah. Kalau tidak ada urusan lain, silakan kembali. Seperti yang kukatakan, aku tidak tertarik pada tak. Terserah kalian mau cari siapa. Asal jangan ganggu hidupku. Yang Mulia, ini sedikit tanda hormat dari kami. Mohon diterima. Kami tahu Yang Mulia orang hebat. Mungkin tidak butuh ini. Tapi sisi apa tahu berguna nanti. Hari ini kami sudah mengganggu. Kami pamit. Restore Tokusawa, Dama, Wang Kardas. Mereka berani-beraninya terang-terangan begini. Apa maksud pangeran ketiga? Dia sungguh tak berminat pada takhta atau pura-pura? Sulit dibilang. Kalau pangeran lain bilang begitu, biasanya palsu. Tapi dari gaya pangeran ketiga, dia sepertinya tidak suka bohong. Maksudnya, dia mungkin benar-benar tidak tertarik pada takhta. Kalau tidak, dia bisa saja langsung menguasai istana setelah Yang Mulia pingsan dan naik takhta. Bukannya kabur bersama Silir Yang dan Pangeran Ketujuh. Saya bukan tidak ada jalan. Lihat saja, karena jalur pangeran ketiga buntu. Apa? Kita tidak mencari jalan lain dengan langsung mendorong pangeran ketujuh naik ke takhta. Mereka berdua putra Yang Yuefei. Dengan hubungan ini, jika ada masalah besar di Daining nanti, apa kira-kira dia akan diam saja? Berapa lama aku pingsan? Yang Mulia termasuk hari ini. Paduka sudah pingsan selama 3 hari. 3. Apa yang terjadi selama 3 hari ini? Di mana jenazah permaisuri? Apakah sudah dibawa kembali? Lalu di mana makhluk durhaka itu? Apakah dia menyakiti orang lain? Yang Mulia tenang, jenazah permaisuri selamat dan sudah diurus dengan baik. Hanya saja Selir Yang Pangeran Ketiga dan Pangeran Ketujuh sudah pindah dari istana. Sampaikan titahku. Panggil 7 orang bangsawan, termasuk Shang Sun Yue, untuk segera menghadap. Hamba tua menerima perintah akan segera melaksanakan. Hari ini aku memanggil kalian untuk membahas bagaimana menangani makhluk durhaka itu. Akan apa yang ada di pikiran, jangan ragu. Aku tak akan menghukum. Yang Mulia. Maafkan aku bicara terus terang. Sebaiknya Anda berhenti. Terus melawan pangeran ketiga bukan pilihan bijak. Kita semua bukan tandingan. Akan bersama pengkal. Di hadapan kekuatan mutlak. Semua tipu daya sia-sia. Benar Yang Mulia. Lebih baik urus pemakaman Pangeran Sulung dan Permaisuri. Aku juga tak setuju lawan Pangeran Ketiga. Kita hanya akan kalah sia-sia. Kalau dia marah besar, siapa tahu apa yang akan dia lakukan. Yang Mulia lebih baik fokus pulihkan Lu. Biar kita hidup berdampingan damai. Aku panggil kalian untuk cari solusi. Bukan untuk merendahkan diri sendiri dan meninggikan musuh. Makhluk durhaka itu kuat. Kalian tak bisa pakai racun, serangan diam-diam atau jebakan. Yang Mulia, karena sudah bicara sejauh ini, aku memang punya satu rencana paling sempurna. No, Dong, Pangeran Jiangsun, kau memang tangan kananku. Yang Mulia, Paduka sudah tua dan terluka. Lebih baik turun takhta Seika. Saya sarankan Paduka serahkan pada Pangeran Ketujuh. Bidding masalah selesai sekali. Kalian semua membela anak durhaka itu. Ternyata sudah ganti tuan. Apa yang dia berikan pada kalian? Hamba aku. Bisakah kalian meraih kejayaan dan kemuliaan seperti sekarang? Semua yang kalian miliki sekarang adalah pemberianku. Orang seperti kalian yang tak tahu balas budi dan ingkar janji. Apa tidak takut dicemooh seluruh dunia?
Yang mulia. Irman bukan karena dingin sehat. Sampai di titik ini dengan pangeran ketiga bukan hanya salahnya seorang. Paduka sendiri juga punya kesalahan. Pepatah bilang anak tak tahu diri, salah ayah. Selama ini selain menjauhkan pangeran K3 Yue Feng, apa Paduka pernah bina mengenalnya, peduli padanya, atau membimbingnya dengan sabar? Dia jelas berbakat luar biasa, tapi pura-pura jadi orang tak berguna. Yang mulia, apa Anda tidak mengerti alasan? Kalian semua undur diri. Aku ingin sendiri. Kami pamit. Tuan Muda, bisakah aku belajar kultivasi? Kok tiba-tiba tertarik belajar kultivasi? Aku ingin jadi kuat, supaya bisa melindungi Tuan Muda. Melindungiku. Kalau begitu kau harus sungguh-sungguh. Tuan Muda tenang, Xiaolu pasti tidak akan mengecewakan Tuan. Ada apa kakak tiga? AP latihan bu salah. Latihan bagus. Kau yang mengajar dasar pada Xiao. Jelaskanlah sini biar. Siap. Besok Xiaolu akan latihan di sampingku. Terserah Tuan Muda nomor 2. Gak usah sungkan, ini keluarga. Aku lanjut latihan. Kok paman belum datang? Paman, akhirnya datang. Aku datang begitu terima surat. Situasi sekarang bagaimana? Masih sama seperti yang kutulis. Kumaya Handa sudah sadar. Tapi lukanya butuh waktu sembuh. Setelah penantangan kemarin, yang bikin bingung, sikap si nomor 3. Seharusnya, kalau dia mau naik tahta, kemarin bisa langsung kuasai istana. Tapi dia tidak lakukan itu. Malah bawa ibunya dan adik keluar istana. Paman tahu tujuannya. Tenang. Pangeran ketiga nanti aku temui sendiri. Dia orang pintar. Pasti tahu pilihan yang tepat. Kau tahu dia jadi siapa sekarang? Entah, tapi yang pasti, si Tiga lebih kuat dari ayahku. Bilang ke pengawal istana. Saya Tiga kuma lambaikan tangan. Ayah langsung terluka parah. Lebih baik paman siapkan beberapa rencana cadangan. Aku nggak mau lihat paman. Kenapa-napa. Teman di luar. Nguping bukan kebiasaan yang baik. Kalau sudah datang, kenapa tidak muncul? Apa harus aku yang undang? Cuan kepada sini. Masuklah. Kau bilang kau bermaga zheng. Kalau tidak salah ingat, beliau si tua adalah maga zheng. Jadi si tua yang mengutus. Senior Binar, saya ini paman dari pangeran kedua. Kedatangan saya hanya ingin bicara dengan senior. Tidak ada maksud buruk. Kalau ada yang kurang sopan, mohon dimaaf. Jadi si tua mau merebut tahta? Sejujurnya, pangeran kedua memang punya niat itu. Apakah senior juga tertarik dengan tahta? Kalau senior berminat, maka saya Zheng akan mundur dan tidak ikut campur lagi. Saya tidak tertarik dengan terserah kalian mau ribut apa. Asal jangan ganggu urusan saya di sini. Terima kasih senior. Sudah larut. Saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Kalau senior ada waktu, silakan mampir ke rumah keluarga Zheng. Saya akan menyambut dengan hormat. Kesia, Pola pikir masih terlalu kecil. saya sedang memikir. Tahta murahan itu. Apa yang perlu diperebutkan?
Paman, bagaimana dengan si Tiga Berat? Rasanya seperti baru saja lewat pintu maut. Pangeran ketiga tidak sederhana. Levelnya pasti bukan Grandmaster, setidaknya seorang Sovereign, bahkan mungkin lebih tinggi. Zhizun, Mana meng... Mustahil dia bisa sekuat itu, bahkan jika dilatih sejak dalam kandungan. Bukan hanya kamu yang sulit menerima, tapi kenyataannya memang begitu. Untungnya dia jelas tidak tertarik pada tahta. Meski kamu duduk di singgasana, kamu harus tetap menghormati. Jika tidak, Ia bisa menggantikanmu kapan saja. 明白吗？ Sekarang kita tinggal rencanakan untuk memaksa Hou menyerahkan kekuasaan. Apa ada menteri di istana yang dekat denganmu? Tidak perlu repot-repot. Mengambil alih ayahanda itu mudah saja. Masih ada 3 pangeran di istana. Apa mereka tidak ingin naik tahta? Mereka juga punya dukungan keluarga. Mengendalikan Yang Mulia secara langsung tidak semudah itu. Lalu bagaimana selanjutnya? Bagaimana kalau kita bunuh saja pangeran keempat dan yang lain? Jangan dulu, tunggu aku cari informasi dulu. Pertahankan keadaan seperti ini. Jangan bertindak sembarang. Para hadirin, bagaimana dapat kalian soal ini? Keluarga Xiao pasti akan jadi bahan tertawaan orang. Beetle. Menurut info terperkaya, Ye Changqing sudah pindah dari istana dan tinggal di kediaman Ye Kota. Ini jelas memudahkan pembunuh menyusup. Tapi dia tetap anggota keluarga kerajaan, jadi Pembunuh biasa mungkin tidak berani menerimanya. saranku langsung cek. Rumah pembunuh berdarah. Kalau mereka yang turun tangan. Ye Changqing Dibandingkan bagus, lakukan saja sesuai keputusan kepala keluarga. benar. Rumah pembunuh berdarah tidak akan mengkhianati klien. Meskipun misinya gagal. Memilih mereka, tapi entah berapa biayanya. Lagi pula Ye Changqing juga bukan orang yang mudah dihadapi. Kelicikannya dalam sekali. Peduli apa? Asal dia bisa lenyap, itu sudah sepadan. Kalau tidak, keluarga Xiao, kita akan dipandang rendah. Kau mau bunuh siapa? Pangeran ketiga dinasti Daning Ye Changqing. Makasih, Kak Tiga. Terima kasih Tuan Muda. Kedepanku akan lebih giat lagi. Karena sudah berhasil menerobos. Santai saja sebentar. Sini main kartu tenggang. Sepita, bunganya sudah layu aku tunggu. 17 kartu, apa kau bisa kalahkan aku? Kalau payah, latihan lagi. Bukan. Gandakan super. Kecewa. Sungguh mengecewakan. Aku beri waktu seharian tak. Hasilnya cuma begini. Kamu sudah tahu dari awal, gak mungkin. Gak mungkin. Orang ini gak perlu tahu lagi. Bunuh aku! Bunuh aku! Keluarga Xiao dari rumah pembunuh他. Bagus. Kalian memang carry mati. Jangan salahkan aku. Hormati pada pangeran ketiga. Kau pandai besi ini. Markas rumah pembunuh darah, jadi aku hancurkan. Sampah di lantai itu. Tolong bersihkan. Apa? Pinaka. Itu kelalaian kami. Sampai tikus-tikus itu bisa menyusup. Yang Mulia cepat menyadari. Malam sudah larut. Sisanya serahkan pada kami. Tidak apa, Kak Tiga. Tidak masalah.
Setuju. Aku mau keluar sebentar untuk urusan. Akhir-akhir ini kota Kaisar mungkin gak aman. Kak Tiga, ini agak kebanyakan ya. Ambil ciuk ini. Kalau ada yang cari gara-gara, remuk aja langsung. Habisin aja. Kasihan sama musuh, sial sama diri sendiri. Kamu gak mau orang terdekatmu celaka karena kamu terlalu lemah lembut kan? Tenang Kak Tiga, aku nggak bakal bikin kecewa. Aku percaya sama kamu. Aku datang. 我来了。 Selama ini, tempatnya jauh sekali. Ada urusan. Aku usahakan cepat pulang. Gelang dan giok ini bawalah. Istana mungkin berubah. Ini bisa melindungimu untuk situasi sudah ada cadangan. Jangan khawatir. Kalau tak perlu di rumah saja. Yuk, bawa tanda ini, tak ada yang bisa melukai. Saat aku pergi, jaga ibuku. Terima kasih Tuan Muda. Tuan Muda tenang, Yue pasti jaga nyonya baik-baik. Pertama, Yi. Kenapa tiba-tiba dan keringat dingin? Apa tubuhku sakit parah? Ada apa ini? Dengar belum? Permaisuri keluarga Xiao dibunuh. Katanya dilakukan putra mahkota. Putranya pun ikut tewas. Keluarga Xiao memang pengecut. Dihajar begini saja dia. Jangan bilang gitu. Keluarga Xiao melawan pemerintah, yang rugi ya dia sendiri. Itu. Nggak turun tangan itu urusan Indra. Kalau ikut campur Lenso. Berani amat kau nak! Nggak ada yang bilang ini tempat duduk kakek! Tinggalin kantong uangnya pergi sana. Atau kau mau kupenggal kepalamu jadi lauk? Kang Biao, percaya nggak Nona suruh orang hancurin kepalamu buat makan anjing? Nona Xiao salah paham. Kami cuma bercanda sama adik ini. Nego mau melahirkan paman permisi. Penjahatnya sudah lari, lanjut makan. Nona sudah bantu kamu, nggak bilang terima kasih. Kalau bukan karena kamu ikut campur, mereka sudah mati. Kamu belum bayar. Taster menyebalkan. Berani-beraninya makan gratis. Doa saja jangan sampai Nona ketemu kamu. Pergi cari orang itu, nggak bilang makasih malah makan gratis. Bikin kesel. Berani-beraninya sama cucu. Nanti kakek tangkap dia, biar kamu yang urus. Pikir terbaik, aku pulang. Semua tetuang, cepat ke ruang rapat. Tuan rumah. Kurang ajar! Siapa kau berani main hakim di keluarga Xiao? Semua sudah datang. Vegas. Dick, apa keluarga Xiao ada salah padamu? Kalau benar, kami siap ganti rugi. Baik daripada bermusuh. Yang mau dibunuh itu kamu. Yang mau damai juga kamu. Muka lo table ban. Lo Ye Changqing! Gak mungkin. Gimana lo bisa ada di sini? Di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Kalian semua jadilah habuk. Cuma sekumpulan semut.
sebagai pemandu kutub pembuluh darah. Perjika. Tubuhku. Help me. Virus selesai. Barang rongsokan ini terima. Soal dompet, aku jagonya. Markas darah iblis ada di sini. Tikus yang sembunyi-sembunyi keluar. Hanya sedikit ini. Biar kulihat apa yang kalian tahu. Nggak bisa kabur! Sekelompok Akhiri saja! Akhiri saja! Monster kau, monster! Lepaskan aku, beri aku kematian yang cepat. 营一名海盗杨木里。Ada apa? Lapor, Yang Mulia. Surat dari Bayi Naga Kota Siang. Rumah Xiao terbakar. Seluruh klan mati mendadak dalam semalam. Bah, yang menikah jauh atau sedang urusan keluar pun tak ada yang selamat. Apa katamu? Tenang Yang Mulia. Yang kukatakan semuanya benar. Klan Xiao benar-benar dibantai habis. Karena semua saksi mata sudah mati. Belum ada petunjuk sama sekali. Sumber daya keluarga, Xiao masih ada. Bisnisnya masih jalan. Tapi isi gudang keluarga Xiao sudah habis dijarah. Pasti itulah si pembunuh. Jalan. Rekan Shadow Dragon. Aku ingin lihat siapa yang berani main-main di wilayahku. Siap. Aneh sekali. Keluarga Xiao ini sebenarnya ngapain? Sampai berani mengundang petinggi segitu untuk membantai habis semua. Lebih gilanya lagi, bagaimana si pembunuh tahu identitas anggota keluarga Xiao? Banyak yang mati, tapi nggak ada satupun salah sasaran. Paman, menurutmu, apa mungkin ini ulah si bungsu? Soalnya keluarga Xiao dan Yening mati karena dia. Mungkin mau bersih-bersih total. Makanya keluarga Xiao dibantai. Diam. Makanan boleh sembarangan, tapi omongan jangan. Hati-hati di pintu. Harusnya di sini. Beneran altar, teleportasi. Cuma nggak tahu altar ini bakal ngirim kemana. Nggak masalah dengan kemampuanku. Di mana? Aku bisa pergi. Ayo buka. Ini gas beracun. Kalau nggak salah, di ini kuma pegunungan Nanjiang yang penuh gas berakal. Jalan altar ini ngiring ke dalam gunung. Pantas saja Nude Kill House kayak kekoha. Muncul terus tiap beberapa waktu. Mereka bersembunyi di sini. Selamat datang, Tuan Pemimpin. Pelindung dan tetua tinggal sisanya bubar selama aku bertapa. Kejadian besar. Hanya dalam setengah bulan terakhir, markas kita di Istana Deming dan kota Yiling Xiaocheng berturut-turut dihancurkan. Markas Istana Deming, berdasarkan penyelidikan kami, bisa dipastikan Hanjuan K3 Ye Changqin. Kalau nggak salah, Xiaocheng juga pasti dia. Setelah itu, dia langsung menghilang. Sampai sekarang belum ketemu. Pangeran ketiga Deming? Kau yakin keluarga kerajaan Daning tidak campur tangan? Ya, pemimpin. Pangeran ketiga Ye Changqing ini aneh sekali. Tadinya dia tidak berguna, tidak bisa kultivasi. Tapi tiba-tiba bangkit. Master biasa pun kalah. Markas di ibu kota Daning juga dihancurkannya sendiri. Dia mengakuinya. Benarkah?
Kalau memang seperti katamu, ingin bertemu pangeran ketiga ini. Kukira ada yang ingin menemui. Kurang ajar, sombong, langkang. Yes! Ye Changqing, tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Kenapa kau ada di sini? Berani sekali. Anda Ye Changqing. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Lebih baik kita duduk dan bicara baik-baik. Mina, sangku mana? Kali ini, waktu bertarung kalian semua sombong sekali. Begitu sadar kalah, langsung minta ampun. Apa semua enaknya mau kalian dapatkan? Anda memang kuat. Tapi markasku juga bukan main-main. Jika Anda mundur sekarang, aku anggap semuanya tidak terjadi. Dan ke depannya, aku tidak akan terima misi yang terkait dengan kita urus urusan masing-masing. Bagaimana? Sepertinya masih ada jurus kadang. Eyo. Sepertinya kau masih punya jurus. Keluarkan saja. Wah, aku mau lihat apa kau bisa membunuh. Anda benar-benar mau begini? Anda tidak mengalami luka apapun? Tidak apa, lanjutkan saja. Lagi pula masih banyak di sini. Anak kau mati-matian minta mati, aku akan mengabulkannya. Oh? Membakar umur sendiri demi meningkatkan kekuatan. Itu kartu asmu? Mati kau! Ya! Mana mungkin! Apa mataku salah lihat? Serangan ketua geng tertahan. Habis. Jisun kalah. Jisun habis. Jisun habis. Nyawaku habis. Masih brengsek yang bikin Raja Iblis ini marah. Keluar, gue jamin gak bakal bunuh lo. Baik. Selanjutnya. Pierce. Selesai. Selanjutnya waktunya menjarah Far. Pangeran kedua. Kok kamu kesini? Gak ada urusan besar. Dengar kalian pindah dari istana, aku berniat mampir. Kuman tertunda urusan lain. Gimana? Betah, tinggal di dalam kota kerajaan. Apa kamu juga mau pindah? Kalau iya, beli rumah sendiri ya. Di sini nggak muat. No, don't. Ngomong-ngomong, si adik tiga belum bangun. Kakak tiga lagi dapat pencerahan, lagi bertapa. Ada urusan bilang langsung sama aku. Kalau nggak enak, ya silakan pulang. Bertapa. Kamu tahu sendiri, kakak tiga berbakat luar biasa. Kecepatan kultivasinya bukan kita yang bisa bayangkan. Kalau nggak ada urusan lain, silakan pulang. Baiklah, kalau begitu aku nggak ganggu lagi. Permisi. Akhir-akhir ini pangeran kedua bergerak cepat sekali. Banyak pejabat sipil maupun militer yang sudah disuapnya. Menurutmu gimana? Takhta hanya untuk pangeran ketujuh. Pangeran kedua mau naik takhta. Aku cek paling depan menolak. Apa? Tanpa dukungan kami, pangeran kedua tak akan berbuat apa-apa. Shin Biner, hak perlu dikhawatirkan. Tapi kenapa Yang Mulia belum turun takhta? Mungkin kita desak lagi di istana. Hari baiknya hampir habis. Kalian pikir aku benar-benar tak berani membunuh kalian?
Yang Mulia. No. Don't. Jadi Kaisar Senior tak perlu urus apa-apa, Anda bisa fokus berkultivasi. Ini keinginan kalian atau keinginan pangeran ketujuh? Ini hasil musyawarah kami. Pangeran ketiga tak berminat pada tahta. Kami hanya bisa memilih Pangeran Ketiga. Bagaimana kalau aku tetap tak mau turun tak? Apa yang akan kalian lakukan? Kalau Yang Mulia tak mau turun dengan hormat, kami bisa bantu 2 hari lagi tanpa keputusan. Kami terpaksa pakai cara Chang Qing ya? Kok cuma kamu seorang? Ibumu sama adik Huaian nggak ikut ke sini. Urusannya sudah selesai. Jadi kepikiran mau jenguk kakek. Mereka masih di istana. Kakek, ikut aku pulang saja. Chang Qing, kamu memang anak baik. Masih ingat jenguk kakek. Mau tinggal berapa lama? Nggak buru-buru pulang kan? Ini pertama kalinya kamu ke rumah kakek. Paling nggak 10,5 bulan dong. Tadi pagi aku dengar burung berkicau. Pasti pertanda baik. Ternyata Chang Qing对他. Paman bisa. Lama kejam. Iya, sudah bertahun-tahun. No! Don't! Bumu dan yang lain baik-baik saja. Baik ke semua. Tadi aku baru ngomong sama kakak. Kalau ada waktu, kita ke kota kekaisaran tinggal sebentar. Kita kumpul sekeluarga. Syukurlah. Aku dengar kamu sempat berselisih dengan Yang Mulia. Itu bin Aaron. Mereka tidak hormat pada ibu. Makanya aku bunuh mereka. Saya sempoin. Hahaha, bagus. Adikku melahirkan anak hebat. Chang Qing bilang sama paman sekarang kultivasimu sampai level apa? Paman saja sudah tidak bisa melihat hembus dirimu. Aku sekarang sudah di level Dewa Bumi. Dewa Bumi. Dewa Bumi yang kumaksud itu. Astaga. Yang Mulia, umurmu baru berapa? Kultivasimu sudah sampai segitu? Tunggu, orang dibanding orang bisa mati. Aku saja belum capai level 1. Ya sudah jadi Dewa Bumi. Masa sih? Yang Mulia itu reinkarnasi dewa? Soalnya meskipun dilatih sejak dalam kandungan, nggak mungkin secepat itu. Chang Qing memang hebat. Lihat saja pamanmu itu. Umur sudah segitu. Kultivasinya masih mentok. Aku saja malu. Ya, puji Chang Qing sih boleh. Tapi kenapa bawa-bawa aku? No, don't. Terobosan butuh momentum. Soal jodoh. Jodoh belum sampai ya? Mentok tanya Chang Qing sendiri. Dasar bela diri paman sudah kokoh. Ada aku maksimal 2 hari bisa bantu paman jadi Grandmaster. Tunggu, aku bisa jadi Grandmaster? Grandmaster apa? Mana ada Grandmaster? Paman kecil, lama tak jumpa. Kamu senang sekali. Habis dengar lagu ya. Oh, ternyata kau. Kebetulan, akhir-akhir ini Wan Hualo punya bintang baru. Jago semua. Nanti malam kita. Pantas kau jadi paman. Pergi ke tempat hiburan sendiri sudah. Mau ajak Chang Qing pulang. Hehe, tamu kan harus dihibur. Chang Qing juga suka. Aku manjain seleranya. Tadi lo bilang apa soal master? Di Linan nggak ada yang kayak gitu. Hello yang modal. Enggak, Pak. Dinner atau enggak? Om bakal tahu 2 hari. Oke. Terserah Chang Qing aja. Mata besar! Kalian main tebak-tebakan apa sih? Coba cerita sama Om.
Ini kekuatan seorang master. Changqing, makasih banyak kali ini. Wah, gila. Lo nggak fair. Gue bantu lo naik level. Lo malah mau bikin umurku pendek. Ini lagi terbawa suasana. Kalau nggak, gue mau sujud sekalian. Changqing, tadi itu. Kakek, alhamdulillah. Paman besar sekarang sudah jadi master. Bahkan master tingkat akhir. Bagus, memang harus Changqing yang datang. Langsung kasih hadiah besar buat keluarga Yang. Selamat kakak naik ke master. Selamat, Tuan Muda, naik ke master. Hei Xiao Waizi, haha, ini semua berkat Changqing. Dengan dasar paman besar naik pangkat cepat atau lambat, aku cuma mempercepat waktunya saja. Tapi jalan ke depan tetap harus paman besar tempuh sendiri. Memaksakan pertumbuhan cepat bukanlah jalan yang benar. Kalian juga merasakan aura itu, kan? Coba bilang. Pendapat. Kepala keluarga. Kekuatan keluarga yang begitu kuat. Kemungkinan besar Yang Yusheng berhasil tembus ke tahap master. Mana mungkin langsung ke master? Pasti ada harta karun. Benar. Kalau gampang, kepala keluarga sudah naik dari dulu. Kepala keluarga. Gas saja, jangan sampai kehilangan. Siap-siap, kita berangkat 15 menit lagi. Hei! Para pengikut, aku tahu ada yang lebih hebat. Aku tak bisa mati sia-sia. Lebih baik bawa keluarga mengungsi. Keponakan, bisa bantu aku juga? Satu Xiantian saja sudah cukup. Paman ingin kultivasi itu mudah. Besok ikut aku berangkat. Nanti aku lancarkan meridianmu. Changqing, kau pergi besok. Bukannya bilang mau tinggal beberapa hari? Buru-buru amat mau pergi. Kalau ibumu tahu, pasti aku dimarahi. Tidak, aku saja. Kakek paman, kalian diam di sini. Aku dan paman besar pergi lihat. Ayah, ada apa? Musuh datang menyerang. Omong kosong, aku seumur hidup rajin. Mana ada musuh? Kalau ada, itu pasti punya kakakmu. Mereka sudah berani datang ke rumah. Ayah benar-benar tidak khawatir. Tidak khawatir. Apa ayah tidak penasaran? Tidak sekalipun. Liu Pingqian, apa kau berniat berperang dengan keluarga Yang? Yang Yusheng, serahkan harta karunnya. Atau besok ini hari matinya keluargamu. Harta karun? Harta karun apa? Kau benar-benar tidak masuk akal. Paman buat apa repot-repot bicara dengan mereka? Kenaikan levelmu bukan untuk kau pakai begini. Lihat baik-baik. Beginilah cara memakai kekuatan. Paman, sisanya, usahakan padamu. Paman, ini kenapa? Kenapa mereka ada di sini? Kalai, aku, mata-mataku berkhianat. Atau mereka dibasmi. Benar-benar pertolongan langit. Enggak nyangka, pangeran kedua bertindak sekarang. Pangeran kedua memberontak, berniat membunuh Yang Mulia. Dan merba tata itu dosa mati. Cepat serahkan senjata.
Pangeran kedua menyerahlah. Jangan buang tenaga takhta. Itu bukan hakmu. Kim Po-feng, jangan kira kau sudah menang. Kau cuma di tahap bawaan. Kalau aku tetap mau masuk, apa yang bisa kau hentikan? Pendekar Agung pun, aku tetap akan menghentikanmu. Siap, kau berhasil menerobos. Kau sial saja. Kalau kau bertindak 2 hari lebih awal, aku belum menerobos. Pangeran Chu, kau menang. Aku bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Ku mohon lepaskan saudara-saudaraku ini. Itu bukan urusan pangeran kedua. Ya, bukankah kau jagoan? Ayo kita adu. Tanganku kata. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Kita lihat saja nanti. Kenapa kau biarkan mereka kabur? Mau bagaimana lagi? Kau benar-benar mau membunuh mereka? Pangeran ke-7 naik tahta dengan lancar. Hal lain tidak penting. Dengan pangeran ketiga di sana, Zheng Qianchu tidak akan bisa berbuat banyak. Ayah. No, Dong. Ayah kan sudah datang menjenguk. Aku bawain kue kesukaanmu waktu kecil. Kakak kedua masih di sini. Lihat aku dong. Adik kecil kamu juga di sini. Kakek! Paman kecil, kakak 3. Yo! Wah, setuju! Udah gede, perutnya juga makin kecil. Paman bilang aja, tapi tanganmu dulu lepas dari perutku. Nggak tahan, nggak tahan. Tuan Muda, beberapa pangeran dan orang istana menunggu di pintu. Mau lihat? 7. Kamu yang undang mereka? Bukan, kukira mereka cari kakak 3. Kalau begitu, yuk kita lihat. Hormat kepada Yang Mulia. Kalian ini ngapain? Yang Mulia, Baginda sudah tidak lagi mengurus istana dan turunkan tahta ke pangeran ke-7. Kami diutus menjemput pangeran ke-7 ke istana untuk persiapan naik tahta. Apa tahta untukku? Salam untuk permaisuri dan pangeran ke-7. Aku sudah bukan permaisuri lagi. Adipati Zhao, tahta ke anak ke-7. Masih ada pangeran Kinem. Mana masang pedi? Ini perintah Baginda. Kami hanya menjalankan tugas. Permaisuri tenang saja. Setelah pangeran ke-7 masuk istana, kami akan menjaganya. Tidak mau. Siapapun yang mau jadi kaisar, silakan. Aneh, pangeran ke-7 yang mendekat pun ditolaknya. Mana pangeran ke-3 bisa bertapa seperti itu? Lihat kekuasaan itu apa? Masih ada yang lebih hebat. Jangan bermimpi siang bolong. Yang Mulia, Dining tetap keluarga Ye. Baginda sudah kehilangan ambisi. Pangeran lain kultivasinya kurang. Jika mereka naik tahta, yang diuntungkan Petajuk. Jika pangeran ke-7 naik tahta, Daning pasti mencapai puncak. Jika tak ada yang naik tahta, orang lain pun akan was-was. Ulang dulu, dari pangeran ke-7. 3 hari berpikir jika dia tetap menolak. Jangan paksa, pilih yang lain saja. Baiklah, baik ikuti kata Yang Mulia. Yang bisa melakukan, kita ini kumasuk siapa? Pangeran Tekram Tekta. Pangeran ke-7 hanya pengaruhi. Haidam, bukan kita yang menentukan pilihan. Kesan tua, ini idemu.
Kau harus bertanggung jawab. Tunggu saja. Bukankah masih ada 3 hari? Buru-buru. Lao Qi, jujur sama paman, kamu beneran gak tertarik sama tahta? Kalau nggak salah, paman kecil tertarik. Kalau paman kecil berani, gimana kalau kesempatan ini paman yang ambil? Aku sih mau, cuma takut mereka gak setuju. Hahaha. 做他的躯壳，可paman kecil kita bantu lancarkan meridian. Ayo. Paman, kalau kita kabur gimana dengan ibuku? Dia masih di istana. Jangan khawatir, ayahmu masih hidup. Mereka nggak akan berani macam-macam ibu. Semoga saja begitu. Sakit banget. Paman kecil, mulai sekarang kamu sudah jadi seorang pendekar jalanmu sendiri. Rasanya sudah bagus tergantung nasib. Mantap banget. Ayo cepat ke kedai anggur mewah dengar musik. Aku sudah gak sabar. Yang bolong gini, nggak takut ibuku marah. Takut apa? Kalau cemberut bukan jagoan. Ayo. Di mana bayangan nak? Hamba di sini. Bukankah setua Changsun bilang akan ada upacara penobatan? Kenapa tidak ada kabar? Yang Mulia Pangeran Zhao ingin menjemput Pangeran ke-7 tapi ditolak mentah-mentah. Upacaranya dibatalkan. Gak nyangka tahta ini malah ditolak orang. Ying Yi, aku kagak tahu tuh. Seluruh negeri damai makmur. Itu berkat Yang Mulia. Soal Pangeran ke-7, mungkin dia punya pertimbangan sendiri. Sudahlah, kau boleh mundur. Akhirnya pulang juga. Masih ingat pulang? Ibu, setelah larut malam begini, ibu belum tidur. Berlutut. Paksa dia. Iya. Kak, aku salah. Aku gak akan berani lagi. Oh ya. Coba bilang. Salah. Tuan muda ini supaya yang nyonya masak khusus cepat diminum selagi hangat. Peka. Apa aku kelihatan bodoh? Membungkuk. Besok aku bilang ke ayah. Biar kamu nikahi 10 istri. No, don't. Kang Jil, tolong bantu aku. Enak banget sup ayam ini. Masih ada. Ada tuan muda, silakan ikut saya. Enak banget tidurnya. Kenapa lihat aku gitu? Dasar gak punya perasaan. Tuan muda, tuan tambah 2 istri lagi untuk paman. 12 istri juga lumayan. Ditambah pemban, sebulan masih bisa libur beberapa hari. Kamu masih ketawa? Kalau bukan karena kamu kabur, aku gak begini. Jangan salahkan aku. Kakakmu peduli sama kamu. Aku bisa apa? Kalau kamu minta tolong, pasti bisa dikurangi setengahnya. Tenang, nanti aku kasih resep buat kuatkan badan. Kenapa Pangeran Chu tidak ada? Win kemarin sudah bertapa, tidak temui siapapun. Kalau Pangeran Kamu 7 tidak mau, langsung dorong Pangeran 4 naik saja. Itu urusan keluarga mereka. Buat apa kita ikut campur? Sama-sama marga Ye. Siapa jadi kaisar juga sama saja. Kalian juga berpikir begitu? Negara tak boleh tanpa raja. Tentukan segera. Pangeran keempat paling cocok. Bagaimana pendapat kalian?
Pangeran Kembat, setuju? Setuju. Keluarga ibunya Li berkuasa, terlalu terburu-buru. Tanpa latar belakang keluarga besar, pilih dia lebih baik. Oke, Pangeran Kinam. Di rumah ada ayam rebus. Aku pergi dulu. Sialan. Lihat dia senang. Aku kesal. Kalian berdua. Gak usah saya takut itu. Kamu ngapain? Aduh, kaget aku. Paman, kau tak puas dengan latihanku? Ayo bertanding. Keponakan kau serius? Nikmati saja, 小姐。 Tuan Muda, apa Tuan Muda akan menghukum kakek sampai mati? Tenang, Kak Tiga sudah tahu batasnya. Nggak masalah besar. Iya juga sih. Ngapain sih kamu cari masalah sama Kak Tiga? Jangan mendekat. Laporan dari utusan, situasi di Daning lagi kacau. Ini kesempatan kita. Aku mau kirim pasukan ke Daning. Siapa setuju? Siapa menolak? Yang Mulia, kabarnya bisa dipercaya. Kalau ini jebakan. Yang Mulia, orang Daning itu bisa jadi ini tipu daya. Aku dukung serang Dayong. Senjata besi, kita bisa hancurkan mereka. Sudah putus. Sebulan lagi, kirim pasukan ke Daning. Hah? Kalian mau pilih aku jadi kaisar? Yang Mulia, negara tak boleh sehari tanpa pemimpin. Mohon naik tahta. Kenapa pilih aku? Bukannya kalian dulu pilih si Tujuh? Agar jatuh ke tangan keluarga besar. Yang Mulia adalah kandidat terbaik. Aku yang jadi raja. Ketiga nggak bakal kesini dan bunuh aku kan? Selama kamu tidak cari masalah dengan, dia tidak akan bertindak. Kalau aku naik tahta, para pangeran, maukah kalian bekerja untukku? Akan mengabdi pada Yang Mulia. Akan mengabdi pada Yang Mulia. Bagus, tahta ini aku terima. Paman, jangan pura-pura. Aku tidak keras. Ayo minum teh. Maaf, kebiasaan kerja kamu. Ngomong-ngomong, gimana caramu berkultivasi? Kok si Tujuh belum mencapai alam bawah? Tiap orang punya kondisi tubuh berbeda. Kultivasi itu soal bakat dan kesempatan pribadi. Mikir harus hadapi 12 wanita, kakiku langsung lemah. Aku punya cara untuk mengakhiri masalah ini selamanya. Mau coba? Kak Tiga, trik apa? Ajarin dong. Dan jangan bikin penasaran, cepat bilang. Tuan Muda, angkat pedang dan potong sendiri. Barulah bebas dari masalah. Ini. Pudis fisik selamanya. 300.000 tentara Dayong mau serbu ke selat. Dayong kurang ajar, ya lawan saja. Aku Jeng, siap pimpin pasukan, biar mereka tak pulang. Yang Mulia, aku maju perang. Aku juga sama. Lapor. Aku juga. Dayong ingkar janji dulu. Kita berperang dengan aksan benar. Perang ini bukan cuma harus dilawan, Tapi juga harus menang. Pangeran Ki Guo pimpin pasukan perang. Siap laksanakan. Kakak Tiga, kabar gembira. Dayang, mau perang sama Dayong. Urusan istana perang. Kenapa kamu heboh begitu? Aku belum pernah lihat jadi penasaran. Kakak Tiga, apa kamu nggak penasaran? Mending kita lihat langsung ke sana. Nggak penasaran dan nggak mau pergi. Perang itu bukan mainan. Nggak seseru yang kamu bayangkan. Sedikit salah langkah, bisa langsung tewas. Aku bisa lindungi kamu sekali, tapi nggak selamanya. Daripada buang waktu, mending fokus kultivasi. Kekuatan itu segalanya.
Kalau kamu punya level sepertiku, negara Dai bisa ku hancurkan dalam sekejap. Gak perlu tanya aku, kayaknya kamu akhir-akhir ini nemuin hambatan. Latihan mati-matian doang gak cukup. Makanya pergilah cari pengalaman. Soal Qing'an, jangan khawatir, aku yang urus. Kamu pulang dan siap. Bukak 3, aku pergi dulu. Tenang aja, Abu. Soal si 7, aku sudah siapkan banyak jaga-jaga. Masalah keamanannya nggak perlu dikhawatir. Lagi pula si 7, emang perlu lihat dunia luar, biar nanti nggak gampang dibodohi orang. Bu, cuma kemasukan debut. Ada perintah apa yang mulia memanggil kami ke sini? Kali ini aku panggil bertiga. Seorang karena memberi gelar pangeran pada kakak, yang lain gak paham. Cuma kakak 3 dan si 7 yang bikin aku bingung. Kalau nggak dikasih, nanti mereka bilang aku pilih kasih. Tapi kalau dikasih, aku juga bingung mau kasih gelar apa. Kalian bertiga adalah penasihat utama kerajaan Dayu. Ada usul? Pangeran ketiga itu pembawaannya bebas dan santai. Baik kita angkat dia sebagai Pangeran Xiaoyao. Kalau Pangeran ketujuh, Yang mulia bisa mengangkatnya sebagai Pangeran Xian. Lagi pula, dia belum punya jasa apapun. Saya rasa Pangeran ketiga pun tidak akan keberatan. Yang mulia, mungkin Yang mulia lupa satu hal. Kalau mau mengangkat Pangeran ketiga dan ketujuh, selir Yang juga harus dinaikkan pangkatnya dan besarannya harus besar. Kalau tidak, bisa jadi bumerang. Selir Yang sudah jadi selir, kalau mau dinaik minimal jadi ibu suri. Untuk menghormati adiknya, Yang mulia bisa membuat gelar khusus Maha Ibu Suri yang kedudukannya di atas semua selir di istana. Tapi tanpa kekuasaannya. Hanya kontrol ini saja, tidak akan diulang lagi. Setuju. Karena ini usulan kalian bertiga, kerjakan sendiri. Xiaoli, kalau kau terus ribut saat aku tidur, sungguh aku tampar pantat. Kamu tak, Pangeran Zhou Guo datang dengan titah kaisar dan banyak barang. Gerobak di depan pintu sampai penuh. Menghadap Pangeran Xiaoyao. Pangeran Xiaoyao dari. Pangeran, ini gelar yang ditetapkan Baginda untuk apa? Ini titah kerajaan dan kap emas. Silakan lihat. Barang-barang di depan pintu itu juga kalian yang bawa. Benar, Panjang. Itu semua adalah pemberian Baginda. Mohon berkenan menerima. Kalian bilang sama Yang Qin. Barangnya aku terima. Dia bisa tenang jadi kaisar. Selama dia tidak cari mati sendiri, aku tidak akan sentuh. Aku tidak akan kan pedang. Tuanku, ini laporan kejadian penting 2 minggu terakhir. Silakan lihat. Vegas Banadayo. Berani-beraninya mereka menyerang Deming. Sepertinya dulu masih kurang banyak yang kubunuh. Adipati Qi sudah sampai di perbatasan. Dia jenderal senior yang berpengalaman. Pasti tidak masalah. Tuanku tak perlu khawatir. Kau berani muncul di depanku? Sungguh tidak takut mati. Dengan kemampuanmu, kalau kau benar-benar mau bertindak, pasti tidak bisa mas. Karena kau sudah biarkan aku mati. Itu artinya kau tidak ingin membunuh. Setidaknya tidak sekarang. Kau cuma punya waktu cangkir teh. Aku ingin kau bantu aku sembuhkan luka. Kamu kebanyakan di istana. Otakmu udah bego. Aku dulu nggak langsung habisin kamu udah bagus. Sekarang kamu malah minta aku sembuhin luka kamu sebelum aku marah. Mending kamu pergi sana. Kalau enggak, kamu bakal nyusul anak kesayanganmu. Kamu pasti udah dengar Dayong kirim pasukan ke selatan.
Aku kesini bukan demi diriku sendiri. Aku mau berangkat ke perbatasan, terjun ke medan perang. Meskipun kemampuanku kalah sama kamu, tapi aku tetap seorang Grandmaster. Peran Grandmaster di medan perang itu besar banget. dalam sekejap bisa membalikkan kiat. Kalau kamu bantu aku, urusan lama kita hapus bersih. Mulai sekarang, kita nggak saling utang. Ulanglah. Besok aku akan ke istana bantu sembuhin luka. Lapor, Raja Xiaoyao sudah tiba. Sekarang ada di ruang tamu. Kapan bisa bantu aku sembuh? Santai, habiskan teh ini tuh. Terima kasih. Mulai sekarang kita beres. Semua masa lalu dilupakan. Aku pergi. Apa? Kakak Tiga pergi ke istana tanpa batas? Ke istana tanpa batas ayahanda buat apa? Kami tidak tahu. Pangeran Xiaoyao cuma sebentar, lalu pergi. Tapi sebelum pergi, dari istana tanpa batas muncul aura master kuat. Aku harus lihat sendiri. Bawa rombongan ke istana Wuji. Tak perlu, aku sudah di sini. Ayahanda, Hormat kepada Kaisar Pendahulu. Jangan tegang. Lukaku sudah pulih. Sebentar lagi aku medan perang. Kerja bagus. Aku percaya padamu. Ayahanda, aku dengar kakak Tiga pergi ke istana Wuji. Lukaku sembuh berkat dia. Sudah. Juga Baikara. Aku pergi. Paman, kenapa kau di sini? Oh, ada apa?不tenang, kenapa? Bukannya tadi baik-baik saja. waktu Nanti di jalan. Ikut aku dulu. Kakek keracunan apa? Paman nggak bisa. Itu racun campuran. Kakak cuma bisa menahannya. Kalau sembarangan bisa parah. Keponakan! Semua ada padamu. Tenang, ada aku. Kakek pasti selamat. Haha, terlalu cepat. Pelan-pelan, aku mau muntah. Siapa itu, oh Tuan Muda Sepupu? Bawa dia istirahat saja. Ayah, bertahanlah. Yang ketiga cari Changqing. Kamu kuat ya? Changqing! Salah. Bagaimana perasaan Anda? Aku merasa ada yang menyentuh dahiku. Cari sini. Ayah, gini ceritanya. Dasar sialan, kalau bukan karena Changqing, aku sudah mati, entah bagaimana. Tahu di mana orang-orang itu terluka sekarang? Yusha. Masalah ini, jangan-jangan Liu Tuahai yang balas dendam pada kita. Tenang ayah. Karena Changqing sudah datang. Siapapun harus bayar harga.
Racunmu itu manjur nggak sih? Udah berapa hari kok keluarga yang belum kelihatan? Inang kak, racunku kan bulan berbagai bisa. Grandmaster pun gak bisa apa-apa. Yang Rong paling tinggal setengah bulan lagi. Saatnya kita masuk Lina. Oke, biar orang tua itu menderita dulu. Aku mau seluruh kota Lina. Awas tanah ambles. Ada apa? Siapa yang main hantu? Keluar sekarang! No! Don't! Kamu cari aku? No! Don't! No, don't. Maaf, aku tidak tahu. Ada perintah apa? Kedatanganku kali ini untuk meminjam sesuatu darimu. Senior mau pinjam apa? Apapun yang aku punya, langsung kuberi saja. Aku mau pinjam nyawa keluargamu. Darah sebagai perantara. Yung kutukan darah. Pergi. Beres. Yung selesai. Maksudmu? Changqing membawamu terbang dari istana kemari dan cuma butuh 2,5 jam. 2,5 jam? Betul sekali. Kau tahu betapa takutnya aku saat itu. Aku nggak tahu bagaimana keadaan Changqing. Kenapa lama sekali? Aku pulang. Changqing, cepat biar kakek lihat. Apa kamu terluka? Terima kasih kakek. Aku baik-baik saja. Alasanku lama. Karena Jalan Liu Tuan. Tahu gitu, tadi langsung kubunuh dia. Maafkan kamu, Changqing. Ini semua salah kakek yang gak berguna. Kakek jangan berkata begitu. Kita satu keluarga. Ini sudah kewajibanku. Barang rampasan ini. Kasih paman besar saja. Kalau begitu aku nggak akan sungkan. Raikon. Lin, kamu gak apa-apa. Wayan, itu tadi. Itu jimat pelindung dari kakakku. Tenang, aku di sini. Pasti bisa menjagamu.